Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya Supiani. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, kita ingat kembali pesan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk menolong anak agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sehingga Bapak Ibu kita mengajar bukan berharap kita bisa membuat siswa itu pintar, tapi bagaimana kita membawa siswa kita, menolong mereka untuk bisa bertumbuh sesuai tingkat capaian peserta didik kita tersebut. Kita akan memberikan kemerdekaan kepada siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi yang bisa berkembang, baik bakat, minat maupun profil belajarnya. Jadi kita akan membuat siswa kita itu belajar sesuai tahapan capaian peserta didik. Kita membuat mereka lebih merdeka dalam belajar. Kita memberikan kebebasan mereka untuk mencintai diri mereka dengan cara mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau langkah untuk memulai pengajaran berdiferensiasi, kita berangkat dari tujuan pembelajaran kita itu sendiri, yaitu fokus pada apa yang akan dipelajari oleh murid, kemudian baru kita berpikir bagaimana kita mengajarnya. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik kita dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang disukainya, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak akan merasa frustasi, tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar kita terapkan, maka lingkungan belajar yang kondusif akan tercipta. Ya. Jadi elemen dari pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu mengenai konten. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi konten berarti kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita, memberikan konten atau yang kita bedakan itu adalah kontennya, isi dari pembelajaran tadi. Berarti kita membedakan siswa itu ke dalam siswa yang belum belum memahami kemampuan prasyaratnya, kemudian sudah cukup mahir sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan ada yang kemampuannya tidak terlampaui. Maka konten pembelajarannya nanti akan sedikit berbeda. Siswa yang belum memiliki kemampuan prasyarat kita bantu dulu supaya dia bisa. Maka harus ada konten-konten yang bisa kita sediakan supaya kemampuan prasyarat yang tadi harus dimilikinya bisa sekalian dia pelajari. Kalau siswa reguler yang sudah mempunyai kemampuan prasyaratnya, kita lakukan pembelajaran ya reguler ya normalnya seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian kemampuan siswa yang memiliki bakat cerdas istimewa, kemampuan yang di atas rata-rata, itu kita akan berikan konten materi yang lebih menantang, yang lebih mendalam, sehingga pemahamannya tentang materi pembelajaran itu lebih mendalam lagi. Nah, jadi nanti hasil akhirnya yang dirasakan siswa itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Ya anak yang memang ya kita cukup makan ya sudah bisa mengikuti, yang penting pembelajaran itu kemampuan dasarnya sudah dimiliki ya, seperti itu. Nah, baru ada yang namanya diferensiasi proses. Kalau untuk diferensiasi proses sendiri berarti proses pembelajarannya yang kita bedakan. Mungkin kalau tadi siswa yang masih memiliki kemampuan middle dan low tadi, kita buat mereka belajarnya berkelompok. Kemudian nanti siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang high atau yang cerdas istimewa, kita akan kirim ke masing-masing kelompok nanti untuk menjadi tutor sebayanya. Boleh? Atau
mungkin Bapak Ibu yang mungkin dia di sini punya kemampuan yang yang bisa dikatakan dia membutuhkan perlakuan khusus, kita bimbing langsung oleh kita. Kalau siswa yang reguler nanti kita bisa berikan materi pembelajaran, mereka bisa bekerja sama, berdiskusi. Kemudian yang siswa cerdas istimewa mungkin dia akan bisa mengerjakan tugas secara mandiri misalnya. Kalau misalnya kita belajar produknya, konten diferensiasi produknya, maka hasilnya yang kita bedakan. Nah, jadi apakah nanti produk hasilnya seperti apa? Apakah nanti tesnya seperti apa? Kemudian lingkungan belajarnya. Jadi selain ada 4 tadi, diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, kita juga bisa mengefikskan atau memadukan dengan bagaimana kesiapan belajarnya. Bagaimana kita mengajar siswa yang memiliki kesiapan yang berbeda. Minat belajar siswanya seperti apa? Profil belajar siswanya seperti apa? Itulah elemen-elemen dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi kalau yang tadi itu tadi secara garis besar ini uraiannya ya. Jadi kalau konten berarti materi yang diajarkan ini yang kita diferensiasikan gitu kan. Jadi ada siswa yang perlu bimbingan, ada siswa yang sudah cukup mahir, kemudian ada yang sangat mahir. Kita berikan pengayaan tadi ya. Kemudian kalau prosesnya misalnya bisa kita berikan pendampingan bagi siswa yang sesuai kesiapannya ya, atau siswa yang perlu bantuan khusus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau produk atau luarannya, jadi diferensiasi proses pembelajaran melalui produk yang dihasilkan. Contoh, bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan, bisa menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi, sedangkan peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi. Jadi seperti itu. Ya, jadi atau bisa membuat sebuah inovasi untuk menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran sesuai tahap pencapaian peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu langkah pertamanya, awali pembelajaran itu dengan melakukan asesmen yang menilai kesiapan siswa atau asesmen awal pembelajaran. Jadi diferensiasi pembelajaran dapat kita lakukan dengan berbagai pendekatan selama tidak menyebabkan diskriminasi. Ya Bapak Ibu, yang perlu diingat, jangan sampai kita membuat pembelajaran berdiferensiasi rencananya, tapi terakhirnya kita menciptakan diskriminasi pembelajaran. Itu yang nggak boleh. Nih, contoh implementasi yang dianjurkan, pengelompokannya tidak permanen. Artinya mungkin pada matematika kelompok siswa yang high, middle, and low tadi ada tidak akan sama dengan pengelompokan pada siswa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin semester ini kelompoknya akan berbeda dengan semester yang ke depan. Mungkin ada yang nambah pinternya. Jadi seperti itu. Kemudian pengelompokan sedapat mungkin tidak memisahkan siswa belajar di ruangan yang berbeda. Jadi bukan pembelajaran berdiferensiasi langsung kita bedakan ini kelas unggul, ini kelas yang ini kelasnya. Enggak, kita tetap melakukan pembelajaran dalam satu ruangan. Ya. Kemudian memberikan kesempatan siswa belajar dari temannya. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, kita tahu siswa yang butuh bimbingan, bisa saja dia langsung kita ajarkan untuk lebih lebih banyak bertanya dengan temannya yang mungkin sudah kategori high tadi, karena kadang-kadang siswa tadi agak sedikit kurang nyaman kalau kita yang mengajarinya langsung. Lebih senang kalau dia diajari tutor sebayanya. Ini seperti itu ya. Kemudian memberikan waktu belajar untuk siswa yang kesulitan belajar berdasarkan kesepakatan dengan orang tua. Misalnya ada dibuat les sore atau bagaimana. Atau mungkin perlu pengawasan
ekstra oleh orang tuanya di rumah, sudah kita berikan materi-materi pembelajaran, tapi orang tuanya di rumah disuruh mengawasi untuk si anak ini mempelajari hal tersebut juga boleh. Jadi seperti itu, tergantung kesepakatan kita dengan orang tua. Kemudian tidak membebani sepenuhnya kepada orang tua, yaitu tadi kalau misalnya kita sudah berikan materi-materi, kemudian orang tuanya kita pesenin, nanti Bapak Ibu tolong dibantu-bantu pengawasannya supaya siswa-siswa kita di rumah tetap ini dipelajari karena ini penting, ini belum mereka kuasai dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin kita yang sudah menyediakan, oke lah Bapak Ibu, mungkin karena waktu Bapak Ibu di rumah mungkin sibuk, maka kita lakukan les sore nih, karena siswa kita ini kalau kita biarkan mereka akan ketinggalan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke. Baru bagi sebagian pendidik melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang sederhana, ya. Kemarin ada yang bercerita katanya kalau memang benar-benar melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini guru sebenarnya berdarah-darah. Sebenarnya sih jangan, nggak seperti itu. Memang bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang terlalu sulit, ya. Memang bukan hal yang mudah. Jadi banyak sekali kendala yang mungkin kita akan hadapi. Misalnya adanya keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin dengan cara, metode, strategi. Ya tadi kalau kita mau pembelajaran berdiferensiasi konten seperti ini, produk seperti ini. Kalau berdasarkan konten tadi produk, terus satu lagi apa ya? Gaya belajar seperti ini. Itu kan tadi ya, waktunya itu banyak menyita waktu kita, seperti itu. Kemudian kesulitan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan karena jumlah peserta didik yang kadang banyak di dalam ruangan yang terbatas. Ya, yang penting dan perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut kesiapan peserta didik tersebut adalah bahwa pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian siswa pintar dan tidak pintar. Artinya tidak ada diskriminatif. Ya, jadi ini maksudnya memang kita membedakan mereka ini berdasarkan kemampuan mereka. Siswa yang perlu bimbingan ini seperti ini, tapi bukan berarti jangan sampai terbunyikan ini kelompok siswa bodoh. Ini kelompok siswa yang pintar, jangan sampai seperti itu terjadi. Itu namanya diskriminasi pembelajaran. Oke. Ada beberapa cara untuk menghindari dampak negatif. Tadi kan ya positifnya banyak sih pembelajaran berdiferensiasi. Tapi ada dampak negatifnya tadi yang kita khawatirkan kalau kita belum benar-benar siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, akan yang tadinya berdiferensiasi jadinya malah diskriminasi. Jadi untuk menghindarinya, yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil adalah metode yang bisa dilakukan peserta didik. Ada kalanya pendidik membagi kelompok berdasarkan minat. Misalnya nih, kelompok yang suka mata pelajaran olahraga, seperti itu. Atau pengelompokan berdasarkan berubah sesuai dengan kompetensi yang menjadi kekuatan siswa, tidak permanen sepanjang tahun semester. Jadi seperti itu. Bisa saja di awal semester si A ini tadi kelompok yang masih butuh bimbingan, tapi karena kita berikan materi tambahan, kita minta bantu orang tua untuk membantunya belajar di rumah, bisa jadi semester depan dia sudah masuk ke kelas regulernya, kelompok yang reguler, seperti itu. Oke, bisa juga bagi peserta didik yang sudah mahir perlu dipikirkan bentuk-bentuk tantangan yang lebih beragam. Selain menjadi tutor sebaya, bisa kita pikirkan hal yang lain, yaitu supaya mungkin siswa itu lebih memiliki kompetensi yang lebih, ya seperti itu. Kita berikan soal-soal yang lebih yang terbuka, yang lebih menuntut bagaimana daya nalarnya, jadi supaya dia kemampuannya lebih maksimal. Jadi seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya perlu ada peran-peran beragam
yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk memperkaya atau mendalami konsep yang dibangun. Misalnya di awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu mengajak peserta didik berdiskusi mengenai peran-peran apa yang dibutuhkan. Setiap peran bisa diambil oleh peserta didik secara bergantian. Oke, jadi alternatif pendekatan pembelajaran sesuai tahapan capaian peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi ada 3 alternatif. Yang pertama, berdasarkan asesmen dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajarnya. Keduanya diajar oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping. Selain itu, Bapak Ibu di satuan pendidikan juga menyelenggarakan program tambahan seperti les sore misalnya. Kemudian alternatif yang kedua, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian belajarnya. Keduanya diajar oleh guru yang sama dan disertai guru pendamping. Hampir sama, tapi kalau yang alternatif 1 tadi, sekolah tetap ada menyelenggarakan namanya program tambahan, les tambahan sore seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan asesmen yang dilakukan, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelas sesuai dengan hasil asesmen. Untuk sebagian kecil peserta yang belum siap, pendidik akan memberikan pendampingan setelah jam berakhir. Jadi intinya pada proses pembelajaran tetap sama aja, tapi nanti untuk siswa-siswa yang perlu bimbingan khusus akan dipanggil setelah jam pembelajaran berakhir. Jadi seperti itu. Atau bisa juga dirancang sendiri pendekatannya. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja sih tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada beberapa tahapan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang namanya tahap awal, ya. Kalau Bapak Ibu masih merasa di tahap awal, jadi apa yang dilakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Berdasarkan asesmen formatif, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan capaian belajarnya, yang sesuai mayoritasnya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang sebagian kecil yang mungkin belum mampu, baru kita berikan les tambahan tadi seperti yang di alternatif ketiga. Kemudian kalau tahap berkembang, jadi kalau tahap berkembang berdasarkan asesmen formatif, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas dengan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang dibutuhkan. Jadi tetap belajarnya secara global seperti biasa, namun bagi siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus akan dia diberikan bimbingan di kelas itu juga. Kalau tadi di tahap awal kita kan mengambil waktunya mungkin di jam sore setelah jam pulang sekolah. Kemudian kalau pembelajaran berdiferensiasi, kalau tahap kesiapan kita itu sudah siap. Jadi berdasarkan asesmen pada awal pembelajaran, siswa di kelas sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajarnya. Mereka akan diajar oleh guru yang sama. Demikian juga siswa yang dapat belajar sesuai dengan fase capaian belajarnya. Nanti sekolah menyelenggarakan program pembelajaran tambahan bagi siswa yang belum siap. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah ada di dalam kelas itu sudah dikelompokkan, ada 2 kelompok. Di sore hari masih ditambahkan lagi bagi yang supaya bisa mengejar ketertinggalan, yang tadi siswa yang perlu bimbingan diajarkan les sore. Kalau di tahap mahir, berdasarkan asesmen awal, di kelas dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok. Misalnya ada yang low, middle, dan high. Jadi baru diajar oleh guru yang sama. Kemudian sekolah menyelenggarakan program pembelajaran tambahan siswa yang belum siap untuk ikut belajarnya, yang mungkin itu yang belum siap. Kemudian yang butuh pengayaan juga akan dilakukan seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.